Hello, good morning, John 3. See me again on thematic learning. Before we start to study, let's pray. Back, we give thanks to you, God, so that today we can continue our learning process. Give us wisdom so we can understand our lesson today. In the name of Jesus, we pray to you. Amen. Okay, John 3. Now let's open your book, page 34. Silakan buka bukunya dari halaman 34. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, John 3, yang pertama melakukan wawancara tentang sumber daya hayati dan non-hayati di daerah tempat tinggal. Yang kedua, membuat peta sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kamu. Yang ketiga, menjelaskan berbagai sumber energi dan bentuk perubahan energi. Nah, sikap yang akan dikembangkan pada siswa yang pertama percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Oke, John 3 langsung saja. Perhatikan bukunya. Ayo mengamati. Daerah tempat tinggal kita itu dikelilingi oleh sumber daya alam yang tersimpan di pegunungan, hutan, sungai, danau, dan lautan. Sekarang, John 3, masing-masing kamu, yuk coba amati daerah sekitar tempat tinggal kamu. Apakah di sana terdapat pegunungan, sungai, hutan, danau, atau lautan? Kemudian jika ada, coba kamu sebutkan 3 manfaatnya. Oke. Untuk pengamatan ini bisa kamu tuangkan ke dalam bentuk tulisan di buku tugas tematik. Tetapi kalau kamu ingin sampaikan secara lisan, kamu bisa kirim via pesan suara. Paham ya? Oke, next. Ayo membaca. Melakukan wawancara tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati yang terdapat di daerah tempat tinggal. Nah, sebelumnya kamu baca dulu teks yang terdapat di halaman 34-35 tentang SDA hayati dan non-hayati. Ya, perhatikan baik-baik, John 3. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Jadi sumber daya alam ini ada yang dimanfaatkan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Tapi dia harus melalui proses terlebih dahulu agar bisa kita gunakan. Nah, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam secara umum itu ada 2. Yang pertama sumber daya alam hayati. Ini maksudnya adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, bisa dari tumbuh-tumbuhan, bisa dari hewan. Contoh sumber daya alam hayati itu ada rumput, padi, kelapa sawit, serat kapas, kayu, jagung, dan masih banyak yang lainnya ya. Yang kedua, SDA non-hayati. Nah, ini kebalikan dari SDA hayati. SDA non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda tidak hidup seperti batu-batuan, tanah, bahan-bahan tambang, minyak bumi, biji besi, emas, dan lain sebagainya. Paham sampai di situ ya, John 3? Ya. Sumber daya yang dimiliki setiap daerah di Indonesia itu pasti berbeda dengan daerah lainnya, ya. Jadi ada suatu daerah yang memiliki sumber daya alam tetapi tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Contoh, di Papua sumber daya alam terbesar yang terdapat di sana itu adalah emas, ya kan? Iya. Tapi coba kamu bandingkan dengan Pulau Sumatera. Apakah di sana terdapat emas? Sumber daya alam emas? Tidak ya. Iya. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Apa yang terdapat di Papua itu tidak terdapat di Pulau Sumatera, yaitu emas tadi. Oke? Ya. John 3, hari ini kamu akan melakukan wawancara. Perhatikan buku kamu halaman 35, ya. Ya, yang menjadi narasumbernya itu adalah orang-orang dewasa yang berada di sekitar kamu, yang ada di dekat kamu saja, yang menjadi narasumbernya. Untuk daftar pertanyaannya sudah disediakan. Di buku kamu masing-masing ada
5 pertanyaan. Jadi kamu hanya tinggal mengikuti alur pertanyaan yang ada di buku kamu. Teacher rasa kalau untuk wawancara itu tidak ada masalah, karena sebelum-sebelumnya kita juga sudah biasa untuk melakukan wawancara. Oke, next. Ayo berkarya. Hari ini kita juga akan membuat sebuah karya sama seperti kemarin. Kalau kemarin kita membuat karya buklet tentang fungsi hutan atau tentang kewajiban kita terhadap hutan, hari ini kita akan membuat peta tentang SDA hayati dan non hayati yang terdapat di daerah kita tinggal. Ya. Sekarang kamu teacher itu stay di Batam, ya, Kepulauan Riau. Apa sih yang menjadi SDA hayati dan SDA non hayati yang terdapat di Pulau Batam ini? Nah, itu kamu tuangkan ke dalam bentuk sebuah peta. Jadi kamu hari ini akan membuat sebuah karya, membuat peta SDA hayati dan SDA non hayati yang terdapat di Pulau Batam. Paham sampai di sini ya? Do you understand? Yap. Jadi, ketika kamu ingin membuat petanya, kamu perhatikan peta yang ada di halaman 36 sebagai bahan referensi kamu, ya. Karena kita akan membuat sebuah peta tentang sumber daya alam, jadi kamu nanti harus menggunakan simbol. Contoh nih, di Pulau Batam itu terdapat banyak sumber daya alam ikan, contoh. Jadi nanti di peta itu kamu gunakan simbol yang menunjukkan bahwa itu SDA, iya, ikan. Paham ya? Ya. Next, ayo mengamati. Menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Kamu bisa lihat di halaman 36. Kita sebagai manusia, Jontri, kita tidak hanya memerlukan sumber daya alam, tetapi kita juga memerlukan sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi itu adalah energi matahari yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Contoh, dengan energi matahari kita dapat menjemur pakaian. Para nelayan dapat menjemur ikan hasil tangkapan mereka dari laut. Ya, kemudian energi matahari juga dapat digunakan sebagai energi tata surya atau matahari. Oke? Ya. Jadi kesimpulannya energi itu dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ingat sekali lagi Jontri, tidak semua energi dapat dirasakan atau dimanfaatkan secara langsung manfaatnya. Tetapi ada juga sumber daya alam yang energi yang memang harus kita ubah dulu, baru bisa kita gunakan. Ya. Nah, untuk jenis-jenis perubahan energi, kamu bisa lihat diagramnya di halaman 36. Teacher kasih satu contoh ya, yang A. Kamu bisa perhatikan diagramnya. Energi listrik. Perhatikan arah panahnya kemana. Ya, dari energi listrik dia menjadi energi panas. Itu untuk yang A, perubahan energi poin A. Ya. Lalu bagaimana dengan poin B, C, dan D? Itu kamu tuangkan ke dalam kolom yang ada di halaman 37. Jadi di sana sudah disediakan, kamu hanya tinggal melengkapi saja. Paham ya, Jontri? Ya. Next, kamu bisa perhatikan kembali gambar yang ada di bawah. Ya. Ada 10 gambar. Televisi, setrika, solder, blender, mesin cuci, radio, setrika, lampu belajar, oven, dan yang terakhir hair dryer. Ya. Jadi di sini tugas kamu adalah menentukan perubahan energi apa yang terjadi pada setiap benda yang ada di gambar ini. Teacher mau kasih kamu satu contoh untuk nomor 1. Gambarnya adalah televisi. Nah, perubahan energi yang terjadi pada benda ini, pada gambar ini, televisi, itu adalah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Nanti untuk nomor 2 sampai 10 itu kamu sendiri yang melengkapi. Kamu bisa buat keterangannya di atas atau di bawah setiap gambar. Ya. Nah, yang terakhir, Jontri,
Seperti biasa, untuk mengukur pemahaman kamu untuk materi kita hari ini, kamu bisa mengerjakan Ayo Berlatih halaman 38, nomor 1 sampai 5. Ya, kerjakan tugasnya dengan baik. Setelah selesai, kamu bisa kirimkan langsung ke teacher. Ya. Oke, John 3. I think that's all my explanation I can say. May be useful for you students. I'm sorry for all the shortcomings of the learning video. See you again and bye-bye.